Oke, selamat pagi untuk Bapak Ibu sekalian. Oke, pertama sekali kita ucapkan syukur kepada Tuhan atas berkatnya kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam kegiatan diseminasi aksi nyata program pendidikan guru penggerak dengan topik budaya positif. Terima kasih juga buat kehadiran Bapak Ibu yang sudah bersedia meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan yang kami lakukan, di mana sebagai tugas kami dari program guru penggerak, pendidikan guru penggerak, kami dimintakan untuk melakukan diseminasi. Ini menjadi tujuannya, tugasnya. Jadi setelah kami mempelajari budaya positif, maka kami diberikan kewajiban sebagai tugas untuk mendiseminasikan kepada rekan-rekan guru di sekolah tempat bertugas. Jadi ini menjadi programnya. Kemudian di sini kami ada berdua calon guru penggerak angkatan 10, yaitu saya Rohandes Parasian Nenggolan dengan Ibu Noventina Simangunsong. Jadi karena tugas ini untuk mendiseminasikan, maka kami berkolaborasi. Jadi nanti dengan judul yang sama, ada topiknya. Di dalam budaya positif ada 6 topik, ada 6 topik. Nanti saya akan membawakan topik yang pertama sampai yang ketiga, sedangkan Bu Noven nanti membawakan topik 4 sampai yang ke-6. Baik Bapak Ibu, kita akan mulai materi kegiatan, yaitu yang pertama pembelajaran dan paradigma baru. Nah, di sini ada pertanyaan pemantik, boleh kita jawab dalam hati. Nanti setelah menerima materi ini, mungkin bisa kita simpulkan. Yang menjadi pertanyaan pemantik itu jawabannya setuju atau tidak setuju. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ini menjadi pertanyaan untuk kita. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ini jadi pertanyaan pemantik, apakah kita sependapat, setuju atau tidak setuju dengan pernyataan tersebut? Nanti akan kita jawab ketika selesai dalam kegiatan ini. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru. Ini merupakan suatu terobosan terbaru, di mana berkaitan dengan kurikulum merdeka. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan ini udah tahun yang berjalan yang ketiga, tapi di sekolah kita ini akan menjadi tahun kedua berjalannya kurikulum merdeka. Nah, di sini pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya, tahapan perkembangannya serta mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi intinya di sini profil pelajar Pancasila. Maka kurikulum merdeka itu mewujudkan siswa yang memiliki profil pelajar Pancasila. Nah, ini tahun pertama kita untuk membuat kegiatan kurikulum merdeka yang kita tahu ini tidak asing lagi yang di sebelahnya, bahwa profil pelajar Pancasila itu memiliki 6 elemen. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
dan berakhlak mulia. Nah, penerapannya di kelas, ya, untuk mewujudkan siswa yang memiliki profil pelajar Pancasila, penerapannya di kelas berarti tentang agama. Mungkin kita bisa sebelum atau sesudah belajar. Jadi kalau kita buka dengan doa, maka kita tutup dengan doa. Ini aplikasinya, salah satu contoh. Nah, kemudian berkebinekaan global. Mungkin wujudnya berkebinekaan global ini kita kan berada di lingkungan yang berkebinekaan. Agama, suku berbeda. Jadi yang ditekankan di sini adalah toleransi. Ya, jangan pula kita hanya berkawan dengan itu aja. Ya, kita menghargai ketika mungkin teman berdoa atau seperti apa. Toleransi yang diutamakan sini. Ini yang harus kita tanamkan kepada siswa. Kemudian bergotong royong. Bergotong royong di sini bukan pada umumnya yang kita tahu berarti kerja bakti. Tidak. Ya, kita boleh menanamkan kepada siswa bahwa bergotong royong itu dapat diartikan sebagai kolaborasi, kerjasama. Artinya, boleh di dalam pembelajaran kita membuat tugas kelompok, kita akan mintakan mereka berkolaborasi. Ya, kemudian kreatif. Ya, kreatif yang dimaksud seperti apa? Ya, kreatif yang dimaksud berarti menemukan ide-ide. Ya, dari diskusinya. Kemudian bernalar kritis. Ya, jangan pula kita seringkali pola pikir kita. Jadi siswa itu yang kita harapkan memiliki pola pikir yang luas. Ya. Kemudian mandiri, ini masalah tanggung jawab. Jadi kita kasih kepercayaan kepada siswa. Ya, kita kasih kepercayaan kepada siswa. Supaya apa? Supaya dia menunjukkan rasa tanggung jawabnya. Nah, inilah pembelajaran paradigma baru yang diharapkan kepada setiap siswa nantinya, supaya terwujud profil pelajar Pancasila. Nah, kalau di sekolah kita, bagaimana Bapak Ibu kondisinya? Diharapkan ke depan, maka untuk profil pelajar Pancasila ini diharapkan sudah tertanam ke siswa. Kita coba pelan-pelan, gak mungkin sekali semua kita borong. Kita coba. Nah, berikutnya, ya, kita akan menguji tentang pikiran atau apa yang mengkontrol diri kita. Ada di sini kami tunjukkan perubahan paradigma tentang kegiatan kepala tangan. Boleh kita bayangkan Bapak Ibu ya. Misalnya ada itu A. Kemudian teman di samping Anda itu B. Ya, seandainya kita menyimpan barang yang berharga, ya, di kepala tangan kita, ini maksud dan tujuannya, ya, kita menyimpan sesuatu yang berharga di kepala tangan kita. Nah, kemudian yang B, teman kita yang di samping, ya, akan mencoba dengan sebuah tenaga, dengan berbagai cara, mungkin berbicara, membujuk, merayu, atau apapun itu, ya, atau bahkan menyuap apa saja agar kita membuka kepala tangan. Ini bolehlah nanti saya minta argumennya kira-kira menurut yang kita pikirkan gimana? Dengan wujud rayuan yang berharga di kepala tangan kita ini, kita kasih atau tidak? Boleh Bu, tanggapannya seperti apa? Dikasih atau enggak? Gitu. Menurut pendapatnya bebas saja, nggak terlalu apa-apa. Menurut pendapat saya Pak, itu tergantung sama orangnya Pak. Oke, ya. Ini dikasih atau tidak? Yang berharga, tidak ya? Oke. Ada lagi boleh coba? Mungkin apakah Ibu memberikan barang yang berharga itu dengan bujuk rayuan atau apapun itu? Kira-kira? Saya akan memberikan jika cara dia meminta
kepada saya dengan cara yang baik, misalnya bujuk dengan cara yang baik lah Pak. Oke, terima kasih. Boleh Pak Luruk tanggapannya Pak? Bisa biasa tidak, tapi pertama kalau dia Melayu atau mengenal atau menangkap. Oke. Tapi kalau bisa juga tidak, kalau dia dan tidak sopan mintanya. Oke, terima kasih. Nah, artinya ada di sini ya yang mengontrol kita itu memberi respon tindakan kan kita. Stimulus responnya kan dari kita. Kalau kita mau, ya itu hak kita. Jadi teori kontrol nanti yang kita bahas itu kita yang menentukan. Itu maksudnya. Oke, tergantung dengan pendapat Bapak Ibu, ya mungkin saja pendapatnya berbeda. Kalau saya menyatakan, kalau pribadi saya ya, saya tidak akan memberikan, karena itu berharga bagi saya dong, dikasih sama orang. Karena yang menstimulus respon saya sendiri, yang membuat keputusan ya saya sendiri. Oke, kita lanjut. Nah, inilah miskonsepsi tentang teori kontrol. Di budaya positif tadi itu ada 6 topik yang harus mungkin nanti kita coba Bapak Ibu ya. Nah, di sini tentang teori kontrol, perubahan paradigma. Ada 4 di sini poin bahwa dikatakan guru mengontrol murid. Ya, kemudian bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang keempat, bahwa orang dewasa memilih hak untuk memaksa. Nah, ini mungkin terjadi. Ini mungkin terjadi Bapak Ibu. Bukan hanya mungkin di sekolah, di luar di lingkungan terjadi. Tetapi perlu kita ingat bahwa apapun yang menjadi kontrol di pikiran kita yang menentukan, nggak bisa. Nah, kemudian siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Ini stimulus respon dan teori kontrol yang dipelajari, yang diajarkan pada budaya positif. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, nggak bisa. Kita nggak bisa mengubah seseorang itu, ya. Tetapi kita berusaha memahami pandangan orang lain biar nyambung cakapnya. Artinya kita nggak bisa memaksa seseorang supaya dia mau mengikuti kita. Kemudian berperilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini yang sering terjadi. Ya, bahwa di teori kontrol itu semua perilaku memiliki tujuan. Saya buat ilustrasi dulu. Ini saya belajar baru saya paham semenjak belajar ini. Misal siswa kita terlambat, kita nggak bisa langsung menghukum loh. Jadi mulai saat ini saya udah berpikir juga. Kita tanya dulu alasannya apa. Ya, makanya yang terakhir di sekolah kita, ya kita sepakati Pak Giring ya. Kalau ada buktinya, boleh. Contoh, alasan siswa terlambat, bocor ban Pak. Dari mana kita tahu bocor ban? Ketika ada alasan tertentu dan ditunjukkan, ya kita nggak berhak menghukum anak itu. Silakan masuk. Nah, saya mau bikin kemarin waktu belajar ini, tepat ide Bika kemarin sama Pak Edo dan beserta teman-teman yang lain, ya ini bagus. Kemudian yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya tidak, Bapak Ibu. Orang lain nggak bisa mengontrol kita, ya. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya. Kemudian pemaksaan ada saat bujukan gagal. Nih, udah kita bujuk-bujuk, kayak tadi ya yang dibilang Bu Mei, tergantung membujuknya ya Bu ya. Kalau memaksa ya nggak mungkin. Bahwa ini yang harus kita lakukan sesuai teori kontrol.
kolaborasi dan konsensus dapat menciptakan pilihan-pilihan baru. Ya, maka sebenarnya kolaborasi itu sangat penting. Ya, yang hari Sabtu kita logam karya, saya ditanya, apa yang Anda pikirkan selama mengikuti ini? Saya katakan, suatu kebijakan atau suatu program gak akan bisa jalan kalau gak ada kolaborasi. Maka saya mengharapkan kali di kita ini, di sekolah kita, hubungan kerjasama itu, kolaborasi itu harus terlepas dari ada aturan atau seperti apa. Ya. Kemudian modal berpikir menang kalah. Ini yang selama ini terjadi. Kita merasa bangga kalau teman kita kalah. Ya. Ternyata di teori kontrol itu tidak. Kita harus menggunakan model berpikir menang-menang. Apa itu menang-menang? Ya, ketika kita berhasil, kita harus mengingat bahwa teman kita mendukung kita. Itu bukan cuma kemenangan kita. Dan kita lupa. Ya. Karena ketika kita mengandalkan menang kalah, itu nanti dampaknya luar biasa. Bahwa mulai sekarang kita mencoba modal berpikir menang-menang yang kita buat. Saya mungkin ada di sini, mungkin karena faktor kawan-kawan. Ya, mungkin saya misalnya jadi CGB sama Bu Nopet itu bukan karena faktor kami sendiri. Mungkin karena dukungan itu banyak ya. Dikasih semangat oleh teman. Ya, ayo rame-rame. Ya. Kita senang juga ada tahap bagian urus Pak. Cuman katanya diundur jadi angkatan 12. Ya. Tapi yang penting kita sudah lolos 1. Mudah-mudahan ke depan bertambah lagi. Karena nanti kalau misalnya banyak kita peserta di sini, kolaborasinya cukup bagus Bapak Ibu. Kemudian, nah inilah inti disiplin positif. Ada 4 poin terpenting. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Hanya Anda yang dapat mengontrol diri Anda. Tuh. Yang kemudian, semua perilaku memiliki tujuan. Terlepas dari negatif dan positif. Pasti dia melakukan itu karena ada tujuan. Dan kemudian modal berpikir menang-menang itu diambil dari kolaborasi, kerjasama. Kita harus mengingat bahwa semua yang kita dapatkan itu ada dukungan dari sekitar kita. Kemudian realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jangan kita paksakan kehendak sama teman, tetapi mari saling memahami. Oke? Nah, sampai di sini masih semangat Bapak Ibu? Ini jangan pula nanti sampai semangat kali saya. Ya. Oke, ini topik yang kedua mungkin ya. Mungkin sedikit lagi ini baru nanti topik Nobel. Nah, sebenarnya disiplin positif ini berasal dari kata disiplin, yang artinya belajar. Ya, disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, sedangkan disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa ini ada imbalan penghargaan, ancaman dan hukuman. Ya, nah di sini disimpulkan sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin dari diri. Ingat Bapak Ibu, dari dirinya, dari intrinsik, ya bukan dari luar, ya. Sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Itu intinya, ya, disiplin positif itu. Nah, kalau kita lihat nilai kebajikan itu bersifat positif seperti tadi yang terkandung pada profil pelajar Pancasila yang elemen berkebinekaan global. Kita harus sadari bahwa kita itu beragam.
mungkin Bapak Ibu guru di sini ada yang dari orang Jawa, ada suku Batak, ada suku mungkin Padang mungkin, dan yang lain-lain. Ya, kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan, ya, yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya terbangun. Sebenarnya ini yang paling susah. Saya sudah melihat karena kita selalu berkaca kepada lingkungan kita, sekolah kita. Semua itu karena ada kalau ada niat. Ya, ini luar biasa pemahaman tentang motivasi intrinsiknya. Ya, jangan dulu kita mempermasalahkan teman ini, teman itu, teman ini, teman itu. Berarti harus dimulai dari diri. Itu duluan. Kemudian nilai kebajikan yang ingin dicapai setiap anak Indonesia ini yang wujud dari kurikulum merdeka. Kita kenal dengan program pelajar Pancasila. Beriman bertakwa, mandiri, bernalar kritis, berpendidikan global, bergotong royong kreatif. Inilah target utama, maka muncullah kurikulum merdeka. Ya, seperti kita kegiatan semalam yang di sekolah kita ya, kita kasih kebebasan kepada siswa untuk memilih opsi anak kelas 10 kita ke kelas 11. Itu makanya semalam di sini bolak-balik masuk siswa. Ya, tetap memilih. Ya repot kali. Ya, repot kali gimana menyusun ulangnya berdasarkan minatnya, keinginannya. Ya, oke, kita lanjut. Teori motivasi, ya, perilaku manusia. Ya, di sini ada 3 poin yang disampaikan oleh teori motivasi, bahwa kita melakukan itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Mungkin siswanya bertanya. Mereka malu karena untuk menghindari hukuman. Nah, mereka melakukan itu karena motivasi eksternal, karena menghindari hukuman. Nah, kemudian untuk mendapatkan imbalan, dia mau melakukan itu karena ada imbalan. Apa yang akan saya dapat apabila saya melakukannya? Ya. Itu juga motivasi eksternal. Tetapi yang diminta sesuai dengan budaya positif atau disiplin positif untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya? Ini pertanyaan. Ya, nih. Kalau kita pelajari tentang kurikulum merdeka, pasti ini tokoh ini sangat-sangat berperan bahwa menuntut skala kodrat yang ada pada anak agar mereka mendapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sebenarnya ini sasarannya. Ya, yang di sini yang intinya di sini Bapak Ibu. Kodrat itu ada 2, ya. Kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu dari mana siswa kita itu berasal, lingkungannya seperti apa. Ya. Jangan kita paksakan orang kita pandai berenang, menyelam. Kita kan dari bibir laut. Ya. Jangan kita minta orang pinggir laut sana pintar bertani. Mana ada? Maka siswa itu harus kita sesuaikan dengan kodratnya. Nih, saya menarik kali waktu belajar tentang ini. Dan kodrat zaman, ya, janganlah kita ketinggalan IT ya, jangan. Bukannya saya katakan saya pintar, saya pun nggak tahu-tahu juga. Ya. Cuma marilah belajar Bapak Ibu. Terima kasih juga teman-teman banyak ini yang tahu, ya. Dari kita program pelajar Pancasila ini dampaknya ke guru-guru ada sebutannya berbagi.
Berbagi itu indah katanya kan. Ya kalau punya ilmu janganlah pelit-pelit kali. Ya, diajarilah teman-temannya. Ya, nah berikutnya ini, ya, hukuman atau dihukum oleh penghargaan. Sebenarnya saya agak bingung juga kemarin, apa maksudnya ini? Ya, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Penghargaan sama dengan hukuman. Sebenarnya memberikan penghargaan itu sama gitu dengan menghukum. Lebih dari nilai negatifnya. Banyak opsinya. Bahwa di sini dikatakan pengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Saat ini dia senang, siswanya dapat ranking senang kan? Oh, sinallah, ini dapat juara. Tapi ketika dia nanti tidak juara, tidak dapat penghargaan, sedih kan? Ngeri. Kita pun sudah terbiasa dari dulu seperti itu. Nah, di poin yang kedua, penghargaan menghukum. Ya, menghukum Bapak Ibu. Dia ranking 1. Saya enggak secara tidak langsung itu menghukum. Makanya di kurikulum merdeka ada, pernah ingat enggak? Enggak ada. Enggak ada. Ini dasarnya. Kurikulum merdeka itu enggak ada ranking 1, enggak ada lagi Bapak. Hilangkan. Itu dasarnya. Ya. Penghargaan mengurangi ketepatan. Ya. Karena untuk penghargaan itu dia cepat-cepat berjalannya. Ya kan? Hampir sama dengan tidak efektif, tidak maksimal loh. Kayak mungkin di SD saya ingat ya. Oke, kalau siapa duluan siap, boleh duluan istirahat. Pertanyaannya kan, siapa duluan siap? Bukan siapa yang benar. Jadi siswa termotivasi apa? Bu siap bu. Letak kertas tugasnya di meja, dia kabur. Hari dia tetap siap kan? Jadi hasilnya maksimal gak? Tidak. Penghargaan merusak hubungan. Nah ini baru saya pikirkan di kelas. Iya kan? Merusak hubungan. Punya yang ngerjakan, dia pula tadi puji bapak itu. Besok-besok aku kasih sama kau jawaban. Berantem kan? Berantem jadi. Besok-besok aku kasih, udah gak biar situ. Aturan mereka berteman, pulang sekolah, bisa jalannya. Satu dari depan, satu dari samping pulangnya. Mungkin kita alami Bapak Ibu ya, waktu bersekolah dulu. Ya. Kemudian, penghargaan menurunkan kualitas ya. Sama seperti yang tadi. Mematikan kreativitas dan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi dia nggak melakukannya dari diri. Contoh, adalah pertandingan. Mungkin kita pernah dengar ada pertandingan yang ditanya siswa apa? Atau teman-teman kita, hadiahnya betul. Iya. Jadi itu yang dipikirkan. Bukan dari intrinsiknya, dari dalam diri dia niat untuk ikut. Berapa hadiahnya? 200.000 sekali. Biaya kesana udah 150. Capek kan? Nah ini itulah dihukum oleh penghargaan. Oke, nah seharusnya seperti apa? Ini Bapak Ibu. Saya juga baru menemukan ini. Apresiasi yang kita berikan. Berikan pengakuan secara khusus, pribadi, bergantian, konsisten. Ini contohnya. Jika mungkin kejadiannya, situasinya menolong murid baru di kelas, atau mungkin yang pernah kita lihat inilah saat kita kamu memungut kertas yang berserakan di lantai. Terima kasih. Ya. Kemudian nilai kebajikannya muncul. Bahwa dia bertanggung jawab, ya. Kemudian pada saat siswa membantu temannya dalam tugas kelompok, ya, saya menghargai. Ini yang kurang di kita, ya kan? Misalnya, mungkin jangankan di sekolah, mungkin di rumah kan, kita
punya anak, ambil dulu itu. Coba kita hilangkan. Gunakan tambahan di depan. Tolong. Nah, tolong ambilkan. Setelah diambil, bilang terima kasih. Itu budaya positif dulu. Saya kadang berpikir di rumah, kadang saya lakukan, kadang tidak. Kalau agak marah kan nggak mungkin. Dia manggil anak saya, ambil dulu. Ya kan? Jadi sebenarnya itu salah Bapak Ibu ya. Mari kita sama-sama belajar, itu maksud saya. Ternyata harus kita mulai, mungkin ada siswa ya. Nak, tolong nak, ambilkan buku Bapak di kantor. Ada kata tolong. Jadi kita juga menghargai. Setelah diambil, terima kasih nak ya. Saya akan coba juga nanti. Mulai dulu berbenah diri. Karena pula saya menyampaikan, saya nggak mau coba. Mari sama-sama kita mencoba, ya. Nah, di sini tentang perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nanti saya sudah sediakan di sini Bapak Ibu, biar jangan terlalu kaku kali. Nanti dibantu Bu Nope. Kita akan mencoba menentukan apakah yang kita lakukan itu berupa hukuman atau konsekuensi. Nah, kita harus paham bahwa perbedaan hukuman dan konsekuensinya itu tipis. Ya, sama-sama seperti apa mari kita lihat. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau hukuman pasti, ya, sesuatu harus terjadi. Konsekuensinya. Ya. Kemudian ada di sini anak jadi membenci disiplin. Anak menghargai. Membenci dengan menghargai itu beda Bapak Ibu. Ya, membuat anak sakit kalau hukuman, mungkin fisik, mungkin sakit hati. Ya. Kemudian membuat anak merasa tidak nyaman, tetapi jangka pendek. Kalau konsekuensi yang kita buat. Nah, kemudian anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Karena apa? Takut dihukum. Banyaklah alasannya ya kan. Bocor Pak, ya? Bocor kereta aku Pak, terlambat. Ya, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Berarti konsekuensi itu ada baiknya juga gitu. Sudah. Nah, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai, itulah yang dialami oleh yang menerima hukuman. Sedangkan yang menerima konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Mari kita lihat Bapak Ibu. Kita coba akan menentukan, ada di sini 7 poin. Kami sudah menyediakan di sini. Untuk poin pertama, kita minta agar Bapak Ibu menuliskan dalam sticky note-nya kira-kira mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena ke sekolah. Apakah itu hukuman atau konsekuensi? Mohon kerjasama. Silakan Ibu Nobe dulu. Nanti yang sudah siap, boleh Bapak Ibu menempelkan di sini. Di sini letak, kalau kita membuat hukuman, di sini letaknya. Konsekuensinya di sini diletak. Silakan Bapak Ibu. Yang satu dulu kita bahas. Poin pertama, yang udah siap boleh langsung Ibu sambil dimakan Bapak Ibu. Oke, beda nggak apa-apa Bu, beda nggak apa-apa. Ya, silakan. Oke. Di poin pertama, mencatat 100 kali di buku, di dalam buku kalimatnya saya tidak akan terlambat lagi. Ya, apakah itu hukuman atau konsekuensi? Ya, silakan. Salah nggak apa-apa. Kita mengungkapkan pendapat dari kita. Ya, satu aja menjawabnya. Poin pertama dulu.
Silakan saya bantu Ibu. Oke, di konsekuensi. Oke, hukuman. Iya, oke. Sudah 6 orang. Oke. Oh, enggak pas. Konsekuensi. Enggak apa-apa masalah warna. Udah. Konsekuensi. Berarti ada 5 orang di sini, 4. Oke. Oke, ya. Nah, coba kita lanjut untuk pertanyaan kedua. Nanti setelah semua terisi baru kita bahas Bapak Ibu. Silakan Bu Nobel dibagikan Bu. Nanti sama juga di yang kedua kita akan letakkan lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Apakah itu hukuman atau konsekuensi? Bu Eva cepat ya. Nah, hukuman hijau konsekuensi. Oke, kita bantu Bapak Ibu. Oke. Wow, satu warna ya. Ya. Oke, gak apa-apa, nanti kita bahas apa jawabannya. Yang ketiga, saya bantu. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Oke, Bu Pipa duluan. Terima kasih Ibu. Itu adalah, udah ada yang duluan ya. Oke, 3 orang. Oke, konsekuensi. Oke. Nah, ini 2 warna yang muncul ya. Oke, nggak masalah Bapak Ibu. Kita lanjut untuk yang keempat. Ya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Oh, maaf. Yang poin 4, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ada lagi? Oke.
Oke, baik. Kayaknya di sini juga sepaham ini. Kita lanjut. Yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Itu hukuman atau konsekuensi? Baik, kita lanjut. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Oke, untuk yang poin ke-6. Sudah? Oh, satu lagi Bu Robert. Baik Bapak Ibu, ini yang terakhir ya. Pertanyaannya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran Yoga. Menurut Bapak Ibu, itu hukuman atau konsekuensi? Iya, nanti pada saat apa terbang pulang. Baik Bapak Ibu, kita sudah menjawab ya. Oke, boleh kita akan perhatikan ya. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah itu adalah hukuman. Ya, itu adalah hukuman. Karena ya tadi kalau kita review kembali ya, perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi itu ya, hukuman itu akan lebih menyakitkan. Kemudian di sini ada 3 orang yang mendapat Oke, di jawaban yang poin kedua
Itu jawabannya adalah hukuman. Woi, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ayo tambah semangat. Oke, hukuman ini mutlak ya. Untuk yang poin yang ketiga, ya, itu hukuman. Di sini ada 4 dengan berbanding 6. Yang poin keempat itu adalah konsekuensinya. Wih, ini mutlak. Tepuk tangan. Ya. Kemudian yang kelima itu konsekuensi. Wih, sependapat semua. Kemudian yang keenam jawabannya hukuman. Ada tadi 2 yang menyebutkan konsekuensi. Yang terakhir konsekuensi. Ya, itu ada 2 orang yang memilih konsekuensi. Nah, inilah yang menjadi bahan untuk kita Bapak Ibu di sekolah kita, bahwa sesuai dengan budaya positif teori kontrol, menghukum itu tidak dibenarkan. Tetapi konsekuensi juga meskipun lebih bagus dari hukuman, tetapi itu juga tidak dibenarkan. Yang dibenarkan itu adalah menggunakan restitusi. Inilah yang akan kita coba, meskipun agak susah Bapak Ibu. Saya pun kadang berpikir, kapan sih saatnya bisa menghukum? Tetapi kita harus menggali intrinsik tadi, kesadaran siswanya yang kita butuhkan. Ya, kalau kita pahami apa itu restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, memperbaiki. Ya. Untuk menyadari, nanti di poin yang terakhir tentang restitusi ada nanti lebih detail lagi, ya. Nah, inilah pemahaman dari restitusi itu, ya. Oke, kita lanjut. Nah, bahwa hukuman itu adalah identitas yang gagal, sedangkan konsekuensi, ya, dan restitusi itu di posisi identitas sukses, tetapi konsekuensinya itu bersifatnya netral. Jadi tidak ada kemajuan. Tetapi untuk restitusi bahwa akan berdampak positif. Siswanya menyadari kesalahan yang sudah dilakukan, dia sadar. Ya, itu tergerak dari dalam dirinya, menyadari itu salah. Jadi bukan karena dia hukuman, sama seperti tadi yang sudah kita pelajari, ya. Tetapi kan menciptakan siswa yang sadar ini yang susah Bapak Ibu mungkin ya. Ya, nanti mungkin ada lagi gimana caranya. Nah, kemudian bagaimana ciri-ciri restitusi ini? Ya, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Siswa kita ajak dia mengetahui kesalahannya apa, dan apa yang mau dilakukan untuk mengubah kesalahannya itu. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Ya, restitusi itu menuntut untuk melihat ke dalam diri. Ya, kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kenapa dia melakukan itu? Kenapa dia terlambat? Gitu. Ya, kenapa terjadi perkelahian di kelas? Ya. Nah, restitusi diri itu adalah cara yang paling baik sesuai dengan kurikulum Merdeka. Kemudian fokus pada karakter bukan tindakan. Ya, fokus pada solusi. Apa idenya ya? Kita ajak siswa itu. Kalau dia terlambat, kira-kira kita tanya, kira-kira supaya kau tidak terlambat apa yang mau kau lakukan? Ya. Mungkin dari segi agama ya kan. Kira-kira apa yang kamu lakukan supaya kau ingat, ya kan? Gimana caranya? Mungkin praktek ini. Kira-kira apa? Kemudian
Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Setelah dia menyadari, maka dia akan diterima kembali ke kelompoknya. Ya, nah ini yang mungkin yang terakhir dari saya. Ya, keyakinan kelas. Kan tadi kayaknya susah kali Pak membuatnya ya, kira-kira seperti itu ya. Maka boleh diaplikasikan dengan keyakinan kelas. Ya, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Mungkin kita di kelas ada aturan ya. Sama Pak Nenggolan juga masuk ada aturan, ya kan? Tetapi peraturan kelas itu tidak efektif Bapak Ibu. Yang lebih efektif itu adalah keyakinan kelas untuk menyadarkan siswa supaya menciptakan lingkungan yang memiliki budaya positif. Nah, ini teorinya singkat. Saya akan baca, sehingga tindakan atau perilaku yang kita lakukan di kelas dapat menentukan atau terciptanya sebuah lingkungan positif. Perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk suatu budaya positif. Ya. Jadi kalau kebiasaan-kebiasaan itu dilakukan, jadi tercipta budaya positif. Mungkin jangankan kita lupa, siswanya mengingatkan. Contoh dari mungkin elemen pertama, beriman dan bertakwa. Kita masuk buru-buru, belum berdoa. Pak, Bu, kita belum berdoa untuk memulai pembelajaran, mungkin karena sudah menjadi budaya positif di kelas itu. Ya, kemudian maaf Bapak Ibu. Nah, budaya positif itu diciptakan disepakati dari keyakinan. Jadi kesepakatan kelas itu, ya, keyakinan kelas itu, ya, itu berdasarkan diskusi dengan siswa. Coba kalau peraturan, sepihak kan? Kita yang buat aturan. Nah, inilah yang menjadi dilema. Kita yang buat aturan sepihak. Padahal seharusnya diminta, ya, seharusnya diminta keyakinan kelas, bukan peraturan. Keyakinan, nanti prosedurnya ada. Kita minta apa yang kau butuhkan, apa yang kau inginkan kalau kita belajar. Pak, kayak kemarin saya coba buat ya, dibilang, Pak, kami mau belajar itu apa namanya? Ada ice breaking-nya. Kan pelajaran Bapak kan kimia nih. Kalau 2 les, 3 les, kostum ringan siswanya. Boleh Pak? Boleh. Ya. Nah, itu salah satu contohnya. Ya. Nah, kemudian suatu keyakinan akan lebih memotivasi seorang dari dalam berarti dari intrinsiknya, bersemangat menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan ini yang selama ini peraturan yang kita pakai. Ya. Karena apa? Karena itu yang sebenarnya ternyata salah Bapak Ibu. Saya berdebat itu diskusi. Ya. Harusnya keyakinan. Kita yakin dengan nilai kebajikan yang dimiliki kita bersama. Ya, oke. Nah, contoh, saya mau pertegas dari opsi ini. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ayo Bapak Ibu. Kenapa? Banyak orang bilang supaya tidak ditilang. Itu kan karena peraturan kan? Bukan keyakinan. Keselamatan. Kalau jawaban kita supaya kita mendapat keselamatan, maka itu adalah keyakinan kita. Itu keyakinan. Ya, poin yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mungkin mengikuti pelatihan? Supaya jangan lalu, gitu. Bukan ditangkap polisi lagi, Bu.
Kenapa? Apa nilai keyakinannya di situ? Tinggalan informasi, ya. Jadi bukan supaya jangan dimarahi. Kalau kita menjauh, jangan dimarahi atasan. Itu bukan dari niat Bapak Ibu, itu karena aturan. Sebagai contoh, kita pernah mengubah beberapa tahun yang lewat, mungkin waktu apa ya, yang kita buat jam 8 masuk ya. Jam 8 ya kemarin ya, iya ya Bu Bayu ya. Ada pernah jam 8 kita masuk. Iya. Sekarang coba kita uji. Kita sekarang jam 7.30 masuk terlambat. Jam 8 terlambat juga kok. Pertanyaan, itu dari ekstrinsik atau intrinsik? Kalau kita dari diri, Bapak Ibu udah berapa pun dibuat yang terlambat nih. Termasuk saya juga kena mungkin ya. Semua kita. Jadi semuanya itu intinya dari diri, niat. Capek kali kita membahas itu. Ya, ya mungkin katanya kata Bu yang dekat rumahnya terlambat. Mungkin Pak Negolan dari Huta Bayu lebih cepat dapat. Ya, nah sekarang itu karena niat. Mau dibuat jam 12 siang pun masuk sekolah kita ini, kalau nggak ada niat, toh terlambat Bapak Ibu. Makanya ini penting budaya positif ini penting kali. Ya, makanya mungkin ini kami ditugaskan kali ya, karena saat ini kami berdua, kemarin sudah ada ini, udah 3 orang. Habis sekarang berdua, mungkin tahun depan terus Pak, mungkin teman-teman yang lain akan menyusul, ya kan? Kita dikirim, Pak. Kenapa Ibu? Dikirim ke kami ini. Boleh nanti Bu, boleh saya kirim. Dikirim ke kami. Boleh, yang mau nanti boleh saya kirim filenya. Dan, nah itu masalah keyakinan. Itu keyakinan diri. Ya, saya dibuat videonya gara-gara terlambat, saya ketawa ini menjelaskan ini kemarin. Dibuat videonya mungkin kita tengok dari yang lain jam 7 dibuat jam 7 terlambat. Dibuat jamnya masuk jam 8 terlambat. Dibuat masuk jam 10 terlambat. Berarti gak ada niat Bapak Ibu. Ya, ini masalah keyakinan. Nah, coba untuk mendukung motivasi intrinsik yang dari dalam diri, kembali ke nilai-nilai keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Ini yang intinya Bapak Ibu. Ya, dari diri. Ya, dari diri. Sebentar. Jangan dimatikan lagi gitu. Oke, untuk mendukung motivasi intrinsiknya, maka kita diminta keyakinan dari diri kita. Itu yang dimunculkan. Berarti siswa seperti itu Bapak Ibu. Jadi mereka itu datang ke sekolah bukan karena berarti aturan, tetapi karena mereka yakin datang ke sini untuk bersekolah, ya, dan melaksanakan aturannya. Oke, mungkin ini hanya sekilas saja mungkin kita baca. Ini mungkin penutupan dari saya. Ini peraturan kelas. Tadi kita udah bahas masalah keyakinan. Kalau tadi orang memakai helm, dia memiliki keyakinan untuk keselamatan ya. Coba Bapak Ibu, selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan apa yang muncul? Disiplin. Oke, boleh. Disiplin. Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan apa yang muncul? Mengganggu orang lain. Keselamatan, kenyamanan, menghargai orang lain kali ya. Oke. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Ya. Dilarang melakukan kekerasan. Kenyamanan, keselamatan. Dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan, keselamatan, oke, opsinya boleh. Bergantian atau menunggu giliran.
Disiplin, kenyamanan, gunakan masker. Kesehatan, keselamatan mungkin juga ya. Nah, jangan berlari di kelas. Keselamatan ya. Oke, mari kita lihat dari opsinya. Ya, bahwa selalu mengembalikan buku ke tempatnya itu tanggung jawab. Ya kita ya kalau kita ambil ya kita balikan tanggung jawab kita. Ya. Kemudian yang kedua, dilarang mengganggu orang lain, itu menghormati. Hadir di sekolah 15 menit itu menghormati. Dilarang melakukan kekerasan, itu keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, itu kesehatan. Bergantian menunggu giliran, itu keyakinannya menghormati orang lain dan kesabaran. Gunakan masker, tadi bulan ya, kesehatan, keselamatan. Jangan berlari, itu keselamatan. Ya. Nah, intinya dalam menyusun dari keyakinan kelas, kalau kita Bapak Ibu di kelas, ini harus disusun berdasarkan hasil diskusi bersama. Kita buat peran siswa di situ sesuai dengan kondisi kelas sehingga mudah menerapkannya. Bersifat abstrak umum, ya. Dibuat dalam pernyataan positif, ya. Nanti dibahas mengatakan jangan, itu ternyata salah. Ubah kalimatnya menjadi kalimat positif meskipun artinya sama. Ini orang bahasa Indonesia ini mungkin ya. Kemudian sedikit saja, karena kita baru memulai Bapak Ibu, sedikit saja keyakinannya untuk menyadarkan siswa tentang apa yang dilakukan, sedikit aja dulu. Dan yang terakhir ini bersedia menunjukkan kembali. Jadi kalau misalnya siswanya udah memang terbiasa, ya bisa diganti, ditambahi dan seterusnya sesuai dengan kesepakatan. Nah inilah intinya dari semuanya. Berarti berangkat dari peraturan kelas yang tadi yang kita buat saat ini, ada peraturan kelas, maka akan berkembang menjadi keyakinan kelas. Nah, ketika keyakinan kelas itu sudah ada, maka akan tercipta lingkungan yang positif di kelas itu, kenyamanan dan sebagainya. Nah, ketika setiap kelas itu ada, maka muncullah budaya positif. Maka mungkin sekolah itu akan lebih nyaman, tertib, enak dan semuanya, dan poldernya saling mendukung. Baik Bapak Ibu, itulah untuk 3 topik. Ya, mohon maaf saya tidak menggurui, tetapi saya mau lebih cenderung mengajak. Mari kita sama-sama mencoba, ya, mencoba untuk memberikan yang terbaik, ya, supaya kita mengharapkan ada peningkatan terkait dengan kelak siswa kita itu menjadi apa, ya, 5-10 tahun ke depan siswa kita itu menjadi apa. Baik Bapak Ibu, demikian yang boleh saya sampaikan. Atas waktu dan kesempatannya saya ucapkan terima kasih. Nanti dilanjutkan oleh sebentar lagi Bapak Ibu, ya, mohon dilanjutkan oleh Bu Nobel. Waktu dan tempat dipersilakan. Silakan Ibu. Oke, terima kasih Pak. Saya lanjutkan ke topik terakhir, yaitu kebutuhan dasar manusia. Kemudian ada segitiga restitusi, 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Nah, sebelum masuk ke topik saya lihat tadi Pak Luhur udah agak sedikit mengantuk. Ya. Saya sudah menyiapkan ini ice breaking-nya. Saya persilahkan Bapak Ibu untuk berdiri di belakang kursinya. Boleh Bapak Ibu, ayo semangat. Ibu, untuk membuat suasana agak lebih gembira, ya,
Kita akan coba membuat speaking, ya. Pemandunya adalah Bu Nobe. Coba, biar kita boleh meniru. Oke, boleh kita mulai ya Bapak Ibu ya. Mari kita mulai. Ayo Puri. Oke, terima kasih tepuk tangan untuk kita semua. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, kita lanjutkan ke topik berikutnya, yaitu ada 5 kebutuhan dasar manusia. Di situ ada yang pertama kira-kira apa? Kesenangan. Kemudian yang kedua, cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, ayo, yang keempat, kira-kira apa kebutuhan kita sebagai manusia? Kebutuhan dasar. Hah? Keuangan. Ayo, apa Bapak Ibu? Tadi sudah ada kesenangan, cinta dan kasih sayang, kemudian kebebasan. Yang keempat, kepuasan. Yang kelima apa kira-kira? Sudah tadi kok kita mau tahu. Harus bawahnya dikasih. Ya, yang belakang hidup, depannya ketenangan.
kebahagiaan, keberlangsungan. Oke, kita lihat. Nah, yang pertama benar ya, kesenangan. Nah, di kesenangan kemudian ada cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, penguasaan. Dan yang kelima adalah pernikahan. Ya kan? Percaya? Dari yang kelima ke dia merucut ke atas. Berarti yang pertama kebutuhan dasar manusia itu adalah bertahan hidup, itu yang paling utama, ya kan saya kira. Kemudian, nah di kesenangan adalah kebutuhan untuk merasa senang. Kemudian cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima, memberi dan menerima kasih sayang, kemudian berkoneksi. Kemudian ada kebebasan, kebutuhan akan pilihan, kemandirian, kemudian otonomi. Ada penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan, prestasi dan diakui. Kemudian bertahan hidup, ada fisiologis, rasa lapar, kemudian ada psikologis, rasa aman. Ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Kemudian kita ke 5 posisi kontrol. Sebagai seorang guru. Nah, menurut Diana Gosen dalam bukunya mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang kelas. Apakah telah efektif, berpusat pada murid, kemudian itu memerdekakan murid dan memandirikan murid. Di sini Gosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Nah, kelima posisi kontrol itu ada penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan manajer. Oke, kita bahas satu persatu Bapak Ibu. Sebagai penghukum. Nah, di sini sebagai seorang penghukum kita bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Nah, orang-orang yang menjalankan posisi penghukum ini mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid. Nah, kalau kita sebagai penghukum, kita kan lebih menekan pada murid, ya kan? Kalau dia tidak mengerjakan tugas, langsung dihukum. Kalau dia terlambat, langsung dihukum. Berarti kan kita memberikan kepada murid itu tekanan dan ada efek sampingnya yang terjadi kepada murid. Nah, di situ ada guru menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Nah, kan ada kata-kata seperti itu. Kemudian kamu selalu saja salah. Kemudian pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, saya pun sebelum mengikuti pendidikan guru penggerak, posisi saya sebagai seorang guru penghukum. Mungkin Bapak Ibu bagaimana di sini posisi kontrol sebagai seorang guru? Ketika dia itu aja yang mengumpul terakhir, pasti kau aja loh, gitu ya kan? Kemudian guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Tetapi cara yang kita pakai itu salah ternyata. Kemudian yang kedua, ada pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini, guru akan bersuara lebih lembut, baru dia menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Jadi di sini kata-kata yang keluar, Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Kemudian berapa kali Bapak harus memberitahu kamu? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini?
Itu kata-kata kalau kita posisi kita sebagai pembuat merasa bersalah. Kemudian posisi sebagai teman. Di sini guru posisinya itu tidak akan menyakiti murid. Dia akan berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Nah, di sini positif, dia berupaya menjaga hubungan baik atau menjalin hubungan baik antara guru dan murid. Kemudian di sini guru bisa berkata, ayolah bantu demi bapak, ayolah bantu demi ibu. Ayo ingat, tidak bantuan bapak selama ini. Kemudian ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bisa bantu bereskan. Kemudian kalau dia ke hal yang negatif, posisi teman dalam hal negatif, ketika seorang guru itu tidak bisa membantu murid, maka muridnya itu akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak ibu teman saya pikir tadi bapak ibu atau bapak atau ibu bisa membantu saya dalam permasalahan saya. Nah, ketika kita tidak sekali aja tidak membantu mereka itu menganggap kita, udahlah bapak itu nggak bisa pun bantu saya, kecewa dia. Kemudian murid itu pun tidak mau lagi berusaha. Jadi yang mungkin yang timbul pada murid, dia akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Jadi dia hanya satu, mana yang menurut dia teman sebagai seorang guru itu tadi, dia tidak memperlakukannya kepada semua guru, hanya mana guru yang memperlakukan dia, yang menguntungkan bagi dia gitu. Kemudian, jadi pun di sini murid akan tergantung kepada guru tersebut. Kemudian posisi kontrol yang keempat itu ada pemantau. Nah, di sini memantau berarti kita mengawasi. Di sini kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Nah, di sini di posisi sebagai pemantau, dia ada peraturan, kemudian ada konsekuensi. Nah, pertanyaan yang diajukan oleh seorang pemantau, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksinya apa? Konsekuensinya apa? Kamu berbuat seperti ini. Nah, inilah seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Jadi ketika dia mau bertanya, dia sudah punya bukti yang mendukung dari yang akan ditanyakan. Nah, posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek. Kemudian posisi yang terakhir adalah sebagai seorang manajer. Nah, di sini posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kemudian di sini seorang manajer harus memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dengan demikian, ketika di waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita sebagai seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di sini kata-kata dari seorang manajer, dia akan berkata apa yang kita yakini. Nah, ini kembali ke keyakinan kelas yang sudah dibuat tadi. Kemudian, apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Kemudian apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, ini dia. Jadi posisi kita sebagai seorang guru, posisi terbaik itu adalah sebagai di posisi manajer ini. Jadi mari kita Bapak Ibu sama-sama mulai merubah paradigma dari seorang guru yang posisinya tadi sebagai penghukum. Mari kita bergerak menjadi posisi kontrol di sebagai seorang manajer. Kemudian di sini
Saya ada contoh kasus. Nah, di sini ada kasus Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab, sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam. Namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu, selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah. Sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Kemudian Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup, ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah. Ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Nah, dari kasus ini saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, posisi kontrol yang dilakukan Pak Lukman itu sebagai apa di kasus ini? Bapak, yang diterapkan Pak Lukman, posisi apa dia di kasus ini? Sebagai penghukum, berarti dia posisi kontrolnya sebagai penghukum. Karena tadi ada kata-kata apa dari kasus ini? Ya kan? Ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, sudah terlambat, salah warna sepatu. Nah, berarti di sini posisi kontrol dari Pak Lukman adalah sebagai penghukum. Kemudian jika kita lihat dari kasus ini, kalau Pak Lukman sebagai posisinya sebagai seorang manajer, apa yang harus dia katakan kepada Sabrina? Dari contoh yang tadi kita bahas sebelumnya. Apa yang dikatakan Pak Lukman kepada Sabrina jika Pak Lukman mengambil posisi kontrol sebagai seorang manajer? Sekali lagi jangan terlambat ya, dan jangan salah pakai sepatu lagi. Ini yang terakhir. Oke. Itu pendapat dari Bu Payung. Ada lagi yang lain Bapak Ibu? Kalau kita di posisi Pak Lukman dan kita sebagai posisi kontrol kita sebagai seorang manajer, apa yang akan kita katakan kepada Sabrina? Atau Pak Giring yang sering mendapati kasus ini? Memberikan nasihat. Ya, yang kita katakan gitu ke Sabrina. Ada Pak pendapatnya? Oh, Pak. Saya katakan pada Sabrina supaya jangan diulangi lagi kesalahanmu ya, dan jangan memakai sepatu yang tidak diatur oleh sekolah. Ikutilah peraturan sekolah sesuai dengan sepatu yang telah ditentukan supaya jangan diulangi. Oke, itu pendapat dari Bu Afifa. Ada lagi Pak? Bu? Ini karena dari kasus ini si Sabrinanya kan terburu-buru, berarti dia kurang kontrol manajer waktunya. Maka dari itu dia juga haruskan dimulai dari bangun paginya tuh harus cepat agar segala sesuatu yang mau dipersiapkan ke sekolah tidak terburu-buru dan tidak asal-asalan menggunakannya, dan waktunya datang ke sekolah tepat waktu. Itulah kontrol manajer ya. Itulah yang akan Bapak sampaikan kepada Sabrina jika Bapak sebagai seorang Pak Lukman. Oke Bu Men.
Sebagai kontrol manager, guru seharusnya bertanya bagaimana cara kamu untuk memperbaiki supaya kamu tidak terlambat lagi. Itu menurut saya, Bu. Ini dia masalahnya ke sepatu. Kan karena terlambat, makanya salah sepatunya, Bu. Nah, jadi bagaimana cara kamu Biar dia tidak terlambat. bagaimana tidak terlambat lagi? Oke, terima kasih Bapak Ibu atas jawabannya. Kita lihat. Nah, bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, kira-kira apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan ke Sabrina? Nah, di sini saya ada mengambil 3 contohnya. Sabrina, mengapa kamu merasa cemas? Itu bisa kita tanyakan. Kemudian, Sabrina, apakah kamu mengetahui peraturan penggunaan warna sepatu di sekolah ini? Nah, itu bisa juga kita lontarkan pertanyaan itu. Kemudian yang ketiga, ya berarti sepatu yang kamu gunakan kurang tepat ya. Kira-kira bagaimana cara kamu akan memperbaiki masalah ini? Nah, saya tekankan lagi sebagai seorang manajer. Berarti kita di sini tadi mencari solusi, ya kan? Menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kemudian mendukung murid agar dapat menemukan solusi, kemudian mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Jadi, kata-kata yang sesuai dari kasus Sabrina tadi, jika kita sebagai seorang manajer, kita tanyakan dulu, ya berarti sepatu yang kamu gunakan kurang tepat. Kira-kira bagaimana cara kamu? Nah, kita memberikan dia mencari sama-sama apa solusinya untuk memperbaiki masalahnya tadi. Kemudian posisi yang seharusnya dilakukan Pak Lukman adalah manajer, yaitu guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kemudian materi yang terakhir yaitu ada segitiga restitusi. Nah, ini dia Bapak Ibu. Yang pertama itu ada menstabilkan identitas. Nah, ini adalah bagian dasar dari segitiga restitusi yang bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Jadi, jika ada anak didik kita yang selalu membuat kesalahan, tandain aja, berarti dia adalah anak yang sedang mengalami atau sedang mencari perhatian. Jadi harus kita cari tahu dulu itu kebutuhan dasarnya dia itu apa, sehingga dia itu melakukan kesalahan itu terus menerus gitu. Karena menurut dia yang dia lakukan itu sudah baik menurut dia. Tetapi yang dilakukan tadi itu dia itu hanya untuk mencoba memenuhi kebutuhan dasarnya tadi, yang 5 tadi. Apakah dia mencari kesenangan, kebebasan, atau dari penguasaan, atau dia ingin merasa cinta dan kasih sayang. Tetapi ada benturan dari hal yang dia lakukan tadi. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin dia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara-cara mengatakan kalimat-kalimat berikut. Kita lebih ke diri kita. Maksudnya berbuat salah itu tidak apa-apa, kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kemudian kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Kemudian apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, di tahap yang pertama dalam segitiga restitusi yang kita lakukan pertama kali, ini dia, menstabilkan identitas si anak tadi. Kemudian yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah.
Setiap tindakan kita dilakukan dengan tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi, akan memvalidasi kebutuhan mereka. Nah, kata-kata di sini yang bisa kita lontarkan, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Biasanya guru menyuruh anak untuk menghentikan sikap yang tidak baik. Tapi teori kontrol menyatakan bahwa resep itu tidak akan manjur. Mungkin tindakan guru dengan memvalidasi sikap yang tidak baik seperti bertentangan dengan aturan yang ada, namun sebetulnya tujuannya untuk menunjukkan bahwa guru memahami alasan dibalik tindakan murid. Restitusi tidak menyarankan guru bicara ke murid bahwa melanggar aturan adalah sikap yang baik. Tapi dalam restitusi, guru harus memahami alasannya dan paham bahwa setiap orang pasti akan melakukan yang terbaik di waktu yang tertentu. Kemudian sisi ketiga dari segitiga restitusi yaitu menanyakan keyakinan. Nah, di sini teori kontrol ini menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal ketika identitas sukses telah tercapai di langkah pertama tadi, menstabilkan identitas. Kemudian tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan yang menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Kemudian apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, apakah kamu ingin menjadi orang yang sukses, bertanggung jawab, atau bisa dipercaya? Kebanyakan anak akan mengatakan iya, tapi mereka tidak tahu bagaimana caranya menjadi orang seperti itu. Guru dapat membantu dengan bertanya, seperti apa jika mereka menjadi orang seperti itu. Ketika anak sudah mendapat gambaran yang jelas tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, guru dapat membantu anak-anak tetap fokus pada gambaran tersebut. Inilah materi terakhir yang saya bawakan. Nah, di sini saya akan berbagi kasus, ada beberapa kasus dari segitiga restitusi. Bapak Ibu silakan pilih berpasangan dan tentukan satu sebagai seorang guru dan satu sebagai seorang murid. Jadi saya minta untuk berpasangan. Silakan Bapak Ibu tentukan sendiri siapa yang menjadi sebagai gurunya, siapa yang menjadi sebagai murid. Nanti saya akan minta kepada untuk mewakili dari semuanya, dari setiap kasus A, kasus B, dan kasus C. Satu kasus saja yang akan saya minta untuk tampil ke depan. Dari kasus tersebut kita praktekkan segitiga restitusinya. Jadi ketika kita mendapat untuk menyelesaikan masalah di sekolah, sudah bisa kita praktekkan Bapak Ibu dari segitiga restitusi tadi.
Bagaimana Bapak Ibu? Udah bisa langsung tayang untuk mempraktekkan kasusnya itu untuk menyelesaikan dari segitiga restitusi. Sepertinya Bu Mei udah bisa ini kartu. Sederhana aja. Yang pertama, menstabilkan identitas. Apa kata-kata yang cocok kita lontarkan kepada kasus yang Bapak Ibu pegang tadi. Setelah itu lanjut ke tahap berikutnya, memvalidasi tindakan yang salah. Kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan. Dua tahapannya. Bu Afifah bisa mempraktekkannya Bu dari kasus. Ibu kasus apa? Bagian apa? Ya Pak Giring, guru BK. Bolehlah ditampilkan. Ayo Bu Mei, Bu Ruspa. Gak apa. Ada yang salah di sini Bu. Mau sama-sama belajar. Ali, iya Bu, Ibu mau bertanya sesuatu pada kamu. Iya Bu, tadi saya lihat Amira menangis di kelas. Terus saya tanyakan kepada dia, kenapa dia menangis? Ternyata dia itu diejek sama kamu. Katanya kamu ngatain dia bahwa nilainya jelek. Jadi dia menangis, dia jadi sedih. Sekarang saya mau bertanya kepada kamu, kenapa kamu melakukan itu kepada Amira? Ya Bu, awalnya saya merasa bangga gitu karena nilai saya lebih tinggi dari Amira. Jadi saya merasa ingin menguasai. Saya lebih tinggi dari Amira, saya merasa bangga, makanya saya berkata begitu dan saya merasa bersalah telah melakukan itu Bu. Oke, kalau kamu sudah merasa bersalah ya, itu bagus. Nah, ini saya mau tekankan lagi bahwa kita semua ini tidak ada yang sempurna. Bisa jadi hari ini nilai kamu baik, besok mungkin nilai Amira yang lebih baik. Jadi kita tidak
perlu melakukan hal itu ya Ali. Terus kamu mungkin saja bisa terlihat bangga ya seperti saya bilang tadi. Tapi kamu tidak perlu melakukan itu karena itu merugikan orang lain. Contohnya dia jadi sedih dan jadi menangis. Iya Bu. Nah, berarti di sini saya ambil kesimpulan bahwa Ali telah melanggar kesepakatan kelas yang telah kita buat. Kira-kira kesepakatan kelas yang manakah yang sudah kamu langgar, Ali? Kesepakatan keyakinan kelas yang ketiga, Bu. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Itu yang saya langgar, Bu. Yang paling saya langgar. Oke ya, berarti kamu sudah paham bahwa kamu telah melanggar kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang perlu saling menghargai. Nah, untuk kedepannya semoga kamu tidak mengulanginya lagi karena dapat merugikan teman kamu. Contohnya dia jadi sedih kan. Mudah-mudahan saya memanggil kamu hari ini itu ada hikmahnya, kamu bisa berubah lebih baik lagi dan lebih mendalami lagi keyakinan kelas yang telah kita buat sebelumnya. Baik Ali? Ya Bu. Oke, terima kasih kepada Bu Ruspa dan Mume. Beri aplaus untuk ya. Di situ berarti yang ditekankan yang pertama tadi menstabilkan identitas. Kata-kata apa Bu Ruspa yang menjadi garis hitamnya? Oke, berarti Ibu menekankan itu untuk menstabilkan identitas. Nah, untuk memvalidasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan kelas apa yang kamu langgar gitu. Oke, terima kasih. Semoga dari beberapa kasus yang saya bagikan tadi, Bapak Ibu sudah bisa menyelesaikannya itu. Kita belajar menggunakan segitiga restitusi ini sangat baik Bapak Ibu untuk kita, untuk murid. Jadi ya di sekolah pun sering terjadi hal yang seperti itu kan, mengejek, kemudian terlambat. Nah, itu bisa kita selesaikan menggunakan segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan oleh Bu Ruspa dan Bu Mei, sangat cocok ya, sesuai dengan 3 tahapan restitusi. Namun saya akan tampilkan satu video yang kemarin kami praktekkan. Kami diminta untuk membuat video tentang suatu kasus. Ini bisa menjadi contoh bagi kita. Lalu Bapak mendapat selalu. Sebentar ya Bapak Ibu. Selamat siang Pak. Siang. Oke, Rita, kamu tahu kenapa Bapak panggil kedua orang tua? Tidak. Bapak dengarkan dari ketua kelasnya, tadi pagi kita berakam dengan si Dewi ya. Iya, saya Kalau boleh Bapak tahu, kenapa kamu ribut dengan si Dewi? karena dia selalu menjalankan pekerjaan saya Pak, bukan hanya PS saja tapi tugas-tugas yang lain juga. Oh, masalahnya itu ya. Jadi kalau menurut Bapak sih wajar kalau misalnya Bapak juga berada di posisimu, jadi Bapak akan marah juga. Ya. Terus lalu apa yang kamu lakukan sama si Dewi? Saya kemarin dari Pak, terus saya mengaji juga dan sengaja saya mengurus kerjaan. Oh, begitu ya masalahnya. Wajarlah kamu punya alasan
untuk marah sama sendiri. Ya, Pak, waktu itu saya jadi saja. Saya kan sudah berusaha untuk mengerjakan tugas. Tetapi Dewi dengan seenaknya menyelesaikan pekerjaan saya dan tidak mau berusaha sendiri, Pak. Ya, kalau seperti itu Bapak paham dengan keadaan kamu saat ini, dan saya merasa bahwa tindakanmu itu masih bisa dimaklumi dan itu tidak terjadi tindakan yang lebih parah dari sini. Menurut kamu keyakinan apa yang sudah kamu langgar? Ayo, semuanya dan teman. Oke, baik. Menurut kita, apakah saling menghormati antar sesama teman itu? Oke, Pak. Baiklah, kalau menurut kita itu penting, keyakinan apa yang harus kamu lakukan ketika lagi marah? Harus lebih bersama. Apakah kita bersedia untuk memperbaiki masalah ini? Bersedia, Pak. Kalau boleh Bapak tahu, menurut kamu kira-kira apa yang mau kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Harus lebih bersabar dan menahan amarah saya. Dan kalau ada teman yang mencontek, saya akan melaporkannya kepada guru mata pelajaran atau wali kelas. Jadi, Bapak setuju dengan tindakan yang kamu lakukan. Baiklah, kamu udah tahu apa yang udah salah yang kamu lakukan. Mudah-mudahan bisa diubah ya. Sekarang kembalilah ke kelas untuk mengikuti pembelajarannya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Oke. Baik Bapak Ibu, itu salah satu contoh kemarin membuat simulasi atau memecahkan kasus dengan menggunakan segitiga restitusi. Jadi mungkin itu materi yang boleh kami sampaikan. Untuk tahapan yang terakhir sebelum kita tutup, kami mengundang Bapak Ibu supaya kita maju ke depan bersama-sama. Sebentar Bapak Ibu, kemudian nanti kita refleksi sebentar, kemudian nantinya baru berfoto. Coba Bapak Ibu kita ke depan sebentar. Di melingkar aja Bapak Ibu. Sebentar saja ini, kita refleksi sebentar saja supaya bentuk lingkaran saja, bentuk lingkaran saja. Baik, sesuai dengan tugas kami yang kami laksanakan sebagai CGP, kami mau berbagi dari apa yang sudah kami pelajari selama pendidikan, program pendidikan guru penggerak. Di tahap akhir ini, kami mau kita memberikan refleksi sebentar tentang apa yang pemahaman kita, tentang apa kondisi yang sudah kita alami selama menjadi guru. Apakah kita sudah berbuat atau seperti apa? Sama seperti saya juga ketika saya belajar, saya banyak kali merenung. Tetapi kali ini sedikit aja, simpel aja kalimat pernyataan dari Bapak Ibu terkait dengan kegiatan ini, materi ini yang udah kita bahas bersama. Mohon refleksinya nggak usah terlalu panjang, sedikit aja giliran apa yang kita dapat dari pembelajaran kali ini. Ya, kita mulai mungkin dari Bu Mei. Silakan Bu Mei. Terima kasih Pak. Jadi kegiatan hari ini menurut saya sangat-sangat bermanfaat sebagai kita guru. Mudah-mudahan kedepannya saya dapat menerapkan apa-apa yang ilmu yang saya dapatkan tadi. Terima kasih. Oke, terima kasih juga kepada Bapak Ibu guru
terima kasih untuk Bapak Ibu berdua. Mungkin ini menjadi pembelajaran dan mungkin kalau ini kita terapkan, sekolah kita akan semakin bagus. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang sudah menerapkan budaya positif atau menjelaskan tentang budaya positif. Semoga dari pembelajaran atau penjelasan budaya positif ini dapat kita terapkan di sekolah kita supaya sekolah kita semakin baik. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu sebagai guru penggerak, ini saya sangat bangga karena Bapak Ibu guru bisa membagi ilmunya dengan kami. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Ini terima kasih banyak untuk Purnamen sama Pak Rohandi yang sudah mengajak kami karena kami kan di sini sebagai TU, tapi banyak ilmu juga yang kami dapat dari sini. Oke, saya ucapkan terima kasih buat Ibu dan Bapak yang sudah mengajak kami dalam destinasi asing nyata ini. Walaupun saya istri UKS, tapi ilmunya sangat bermanfaat buat rumah saya juga berlaku untuk anak-anak saya. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Ini ilmunya sangat bermanfaat mengajarkan saya lebih lagi menerapkan disiplin positif di dalam kelas. Memang seperti dikatakan Bu Bayu tadi, hukuman itu tidak seharusnya kita lakukan. Bisa kita lakukan, tapi dengan disiplin positif. Mungkin itu hanya itu aja. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Lingkungan dan yang memberikan begitu banyak ilmu yang tentang budaya positif. Terus terang saja di sini saya baru paham, baru mengerti rasanya hukuman itu tidak selamanya untuk menjadi anak bisa berubah. Mudah-mudahan saya bisa ya melaksanakannya karena selama ini memang saya yang paling baik memberikan hukuman pada siswa-siswa yang memang bandel alatnya, yang nggak mau mengapa, yang nggak mau sholat, memang saya berusaha. Jadi insya Allah mudah-mudahan saya bisa lebih berdekatan lagi pada siswa dengan nilai-nilai positif yang tadi Bapak berikan. Dan saya di sini mendoakan agar kiranya nanti Bapak dan Ibu Nupen lebih sukses lagi dan jangan lupa selalulah berbagi ilmu pada kami. Karena kami terus terang saya tidak akan menjadi guru penggerak, masih jadi guru biasa-biasa saja. Kalau berbagi ilmu ya. Terima kasih banyak. Oke, terima Sukses kasih. ke depannya. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah berbagi ilmu tentang budaya positif. Khususnya budaya positif ini dimulai dari diri sendiri dulu. Mustahil kalau kita mau ke anak-anak, kalau dari diri kita sendiri saja kita belum bisa melakukan dan menerapkan budaya positif tersebut. Dan ini sebagai khususnya bagi guru BK ini sebagai suatu ilmu yang sangat bermanfaat bagi guru BK karena guru BK ini sering kali melihat hal-hal yang kurang positif terhadap anak-anak dan semoga ini saya bisa terapkan untuk anak-anak kedepannya nanti dan semoga Bapak dan Ibu sukses selalu. Terima kasih. Terima kasih. Sedikit kasih Bapak. Oke, adapun refleksi yang bisa saya sampaikan pada saat ini, ya saya merasa senang, bangga bisa berbagi praktik baik untuk Bapak Ibu. Omong kosong kalau ini kami paparkan sama Pak Rohandes, tapi kalau tidak ada kolaborasi antara kita sama guru untuk mewujudkan ini. Jadi harapan saya ke depannya, mari kita sama-sama biar kita bisa mencapai murid yang merdeka belajar. Oke, yang terakhir, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ibu ya atas waktunya. Inilah penyampaian kami yang mungkin banyak kekurangannya Bapak Ibu, tetapi niat kami sebagai tugas untuk berbagi, bukan untuk menggurui, tetapi mengajak teman-teman supaya kita paham, supaya kita lebih paham lagi akan budaya positif dan mari bersama-sama. Saya tadi sudah katakan tidak akan berjalan sesuatu program atau kebijakan kalau tidak ada kolaborasi. Mari bersama-sama Bapak Ibu untuk memberikan yang terbaik untuk sekolah ini,
Atas waktu dan kesempatan yang Bapak Ibu berikan, kami mengucapkan terima kasih. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi.